Ya, nanti tante pas pulang, Nadine bobo tante temenin sambil tante bacain dongeng. Ya ceritanya bagus banget. Tapi Nadine nggak boleh kayak gini, mesti nurut sama tante. Itu dong, itu baru namanya anak pintar. Tante pergi dulu ya sayang ya. Sama ibu kasih. Pintar ya, cantik ya. This is Fitri. Okay, nice to meet you. Mati aku. Jadi meetingnya sama orang-orang bule. Gimana nasib aku? Kali ini nggak ada lagi yang menolongmu, Fitri. Duh, kamu nggak takut kepergok lagi sama Pak Utama? Kepergok juga nggak apa-apa. Aku kan bantuin kamu ngerjain tugas. Kalau aku mengganggu kamu, baru boleh dia marah. Lagian kan ini demi kepentingan kantor juga kan? Aku sekarang sudah nggak peduli, Mas. Terserah dia lah. Mau aku dipecat kek, mau aku kena SP. Bodoh amat. Bener kamu, Mas. Bos kayak dia itu sesekali emang harus dilawan. Kamu tuh pasti rebut mainan dia kan? Enggak kok, ini mainannya aku, Bu. Tante Fitri yang beliin. Nggak pakai ngeles lagi, buktinya dia nangis. Sini, nih, sayang, ambil. Nggak mau tinggal di sana. Aku mau tinggal di sini aja sama Tante. Nadine, Tante sayang banget sama kamu. Tante juga kangen banget sama kamu. Tante, aku mau nggak tinggal di sini lagi sama Tante. Boleh. Sebentar sayang, yuk. Mas, makasih banget ya. Udah bisa nganter anak ini ke sini. Tuh anak pintar banget tuh, Pak. Bisa hafal jalan sini. Ya udah. Makasih ya, Mas ya. Tante, jangan suruh aku ke sana lagi ya. Iya, sayang. Ya udah, yuk masuk ya. Mami gimana sih jaga anak kecil aja nggak becus? Ih, kok nyalain Mami? Dasar anaknya aja yang aneh. Aneh gimana? Ya aneh, Pi. Dia tuh anak kecil, tapi nakal banget, badung ngeselin lagi. Tapi kayaknya anaknya baik deh, Mi. Enak banget ya kamu ngomong kayak gitu. Yang di rumah tuh Mami. Mami tau stres. Terus sekarang ini gimana? Ya udah, coba aku telepon Fitri ya, Pi. Halo Fit, ini Mbak Maya. Nadine ada di kos kamu? Ya ampun Fit, untung deh kalau dia di situ. Ya udah, kita tuh semua udah heboh di sini nyariin dia. Ya baguslah kalau dia kabur ke sana. Ya udah, titip ya Fit ya. Makasih. Mami bikin malu aja. Kalau dia cerita macam-macam sama Fitri gimana? Biarin aja. Emang sih, kayaknya Nadine itu lebih cocok tinggal sama Fitri. Nadine, kenapa sih kamu pakai kabur-kaburan segala? Dia rumah yang utama. Kalau mereka nyariin kamu gimana? Aku pokoknya nggak mau. Aku maunya cuma Tante Fitri aja. Iya Nadine, Tante juga kangen sama kamu waktu kamu nggak ada di sini. Tante juga pengen banget kamu selalu tinggal di sini sama Tante. Tapi gimana besok ya? Nih, ayamnya lagi. Loh, Nadine kok di sini? Fit, bukannya Nadine udah diambil sama papi? Iya Rel, tapi Aku nggak mau tinggal di sana. Eyang Lia galak. Emangnya Eyang Lia ngapain Nadine? Diomelin terus. Pokoknya serem deh. Terlaluan nih Mami. udah Rel lah. Tapi Mami kelewatan, Fit. Udah Rel. Mungkin mami kamu tuh punya alasan tersendiri kenapa dia nggak suka sama Nadine.
Ya kamunya juga. Kalau nyelesain masalah, nggak usah marah-marah. Masih sabar ya. Jadi Nadine gimana? Dititip ke ibu kos kayak kemarin? Kan gampang. Udah ada solusinya. Kamu nggak usah panik lagi ya. Mami, Farel, tumben kamu kesini dari kantor ya? Mami ngapain Nadine, weh? Jadi kamu datang ke sini nih cuma mau bahas anak itu, Rel? Mami keberatan dititipin dia. Kenapa, Mi? Mami nggak suka sama dia? Emangnya Mami ini babysitter dia apa? Mami apa nggak malu sama Fitri, Mi? Fitri itu nggak ada hubungannya sama sekali sama Miska. Tapi dia tetap tulus ngerawat Nadine, Mi. Ya bagus dong kalau Fitri begitu. Kenapa nggak kamu titipin Nadine sama dia aja? Kok jadi ngerecokin Mami sih? Tapi Mami nggak ngerti juga ya. Fitri itu udah kuliah, kerja, repot, Mi. Dengar ya, Rel. Emang Mami ini nggak repot apa? Emang Mami nggak punya kesibukan? Hah? Tapi kan seenggaknya ada pembantu, Mi. Ada yang jagain, ada banyak orang. Udah deh. Mami males tau nggak ngebahas anak itu. Jadi aku pulang ya. Mau kemana sih? Ini kan rumah kamu. Mau pulang kemana? Udah makan dulu deh. Enggak. Al, punya obat jerawat nggak lo? Enggak, Mas. Buat apa, Mas? Ya buat ngobatin jerawat lah, gimana sih? Tumben banget peduli sama yang gituan. Ya iyalah, secara gitu loh. Nih, asal lo tahu ya, Nek. Eke kan tiap hari dendong ya, Nek. Jadi muka Eke agak-agak kasar gimana gitu loh. Nih, pegang nih. Apaan sih, Mas? Kalau nggak ada, apa Eke manicure, pedicure, berondong ganteng, dipatuk burung tekukur. Mas Norman, ya ampun Mas. Makin lama saya makin takut sama Mas Norman. Mas, kalau peran jangan dibawa ke sini dong. Oh iya, kenapa gue jadi kayak gini? Terus-terusan lagi. Mas, emang berapa episode lagi sih? Ya, terserah mereka lah. Soalnya tergantung rating, Dok. Kalau misalnya masih bagus, masih panjang. Om, ajarin aku bikin peta dong. Boleh. Di sini aja ya. Di sini dong. Atika, ini mau kuat ah. Wah, Mas Norman. Pasti Mas Norman yang ngajarin juga banci-bancian. Enggak. Juga. Kamu jangan ikutin gaya papa dong. Isu teta lebo. Pi, tau nggak Farel tuh masa marah-marah sama Mami? Emangnya Mami tuh salah apa? Nggak salah gimana? Udah jelas Mami bikin Nadine nggak betah dan kabur. Gitu kok masih ngelak? Aduh, kok jadi masalah kita sih? Nadine itu kan bukan siapa-siapa. Kok jadi kita yang ribut? Mi, maaf ya. Nadine itu memang bukan siapa-siapa kita. Tapi sekarang ini kan dia lagi butuh bantuan kita. Kenapa sih kita nggak mau bantuin dia? Tinggal dimasukin panti asuhan kan beres. Orang tuanya kan masih ada, Mi. Lagi juga Nadine di sini kan cuma sebentar. Mau sebentar kek, mau lama kek. Kalau yang namanya ngerepotin, kenapa coba? Kalau seandainya Alif ngalamin hal yang sama gimana, Mi? Apa Mami nggak kasihan? Dengar ya, Bram. Alif itu tidak bakal kayak gitu. Karena kalian berdua itu bukan orang tua yang tidak bertanggung jawab. Udah. Susah emang ngomong sama Mami. Ayo Mas, kita udah ditunggu di ruang meeting. Bentar. Kenapa? Dasi kamu belum rapi. Aku seneng deh. Kamu sekarang care sama aku. Kamu udah gak peduli lagi sama CCTV di ruangan ini? Enggak. Kalau lebih dari ini berani.
Ya ampun Mas, aku cuma bercanda kali. Takut banget sih ah. Halo? Iya, maaf. Iya, kita sebentar lagi ke sana. Kita udah ditunggu. Yuk. Yaudah, yuk. Kelewatan. Masa dari tadi pagi aku ajak ngomong diem aja, diajak senyum juga cuek. Terus sekarang aku nggak dikasih kerjaan apa-apa lagi. Mai, kata Bu Dewi, ini kamu harus kerjakan sekarang. Terus nanti siang ada meeting jam 2. Kenapa Bu Dewi nggak ngomong langsung aja ya sama aku? Kenapa harus lewat kamu? Gimana aku tahu? Lagian kamu sih berani-berani yang nolak meeting kemarin sore. Kamu kan tahu, Bu Dewi itu atasan paling rese di kantor ini. Ya udah deh. Dadah duluan ya. Childish banget sih. Wah, mana ini nggak jelas lagi. Mau nggak mau kan aku harus tanya langsung sama dia. Udah bodo amat ah. Mau dipecat kek, mau dapat SP kek. Pokoknya aku harus selesain masalah ini. Jadi sekarang Nadine tinggal sama kamu, Fit? Iya, Al. Walaupun Nadine itu bukan siapa-siapanya aku, tapi aku merasa aku bertanggung jawab sama anak itu. Karena aku udah terlanjur sayang sama dia. Kamu hebat ya, Fit. Aku salut sama kamu. Nadine itu kan anaknya mantannya Farel. Tapi kamu masih mau memperhatikan dia, masih mau sayang sama dia. Ya, apa kamu tega kalau ngelihat Nadine itu sebatang kara? Sekarang aku melihat Nadine sama seperti ngeliat aku sendiri. Kamu kenapa, Al? Kamu sedih gitu? Kamu yakin gak mau cerita? Aku ingat sama calon anak aku, Fit. Padahal aku udah membayangkan kalau aku akan cepat menimang seorang anak. Tapi ternyata harapan itu semakin menjauh, Fit. Sabar ya, Al. Kalau misalkan kamu sama Farel repot dan keberatan merawat Nadine, biar aku yang rawat ya. Kamu serius? Atas nama cinta. Rel, makan siang yuk. Males, Fit. Atau aku beliin makan siangnya, kita makan di sini, ya? Nggak usah lah, Fit. Kamu makan aja sama yang lain. Aku lagi pengen sendiri. Kenapa sih, Rel? Kamu masih marah sama mami kamu? Rel, aku ngerti perasaan kamu. Tapi kamu juga mesti belajar untuk ngerti perasaan orang lain. Kamu harus ngerti perasaan mami kamu. Gak semua orang mau direpotkan dengan hal-hal kayak gini. Kamu sendiri gimana bisa sih, Fit? Menyayangi anak itu dengan tulus. Gak ada seorang pun yang mau mengalami kisah tragis kayak Nadine. Kalau semua orang menolaknya, gimana nasib itu anak? Dari dulu aku emang udah belajar supaya bisa menyayangi orang-orang di sekitar aku. Kamu hebat, Evit. Aku juga sayang banget sama Nadine. Dari tadi aku lagi mikir, gimana dia bisa terawat dengan baik selama ibunya nggak ada.
Atau kita titip dia di daycare aja? Pagi kita titip, sorenya kita ambil. Ya, agak mahal sih. Tapi udah terjamin aman dan nyaman. Nggak usah, Rel. Kasihan dia kalau harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tapi aku nggak tega, Fit. Dia dititip di bukus kamu. Sebenarnya sih, tadi Aldo bilang sama aku, kalau aku kerepotan dia juga bersedia untuk merawat Nadine. Serius? Tapi jangan dulu ya, Rel. Aku masih sanggup kok untuk merawat Nadine. Lagi pula, Aldo kan lagi mengalami masalah yang berat. Permisi, Bu. Untuk yang ini, pajaknya mau diurus langsung atau gimana ya, Bu? Maaf, Bu. Mungkin Ibu masih marah dengan saya karena kemarin saya tidak bisa ikut meeting. Tapi untuk pekerjaan yang satu ini, saya yakin akan lebih cepat selesainya kalau Ibu bersedia untuk menjawabnya. Dengar ya, Mai. Saya belum pernah ditentang sebelumnya. Saya tidak suka dengan cara kamu kemarin. Saya tahu, Bu. Mungkin tindakan saya kemarin memang kurang profesional. Tapi menurut saya memakai waktu saya di luar jam kantor secara terus-terusan dan suka meeting sampai malam itu juga buat saya kurang profesional, Bu. Kamu sadar apa yang kamu ucapkan bisa mengancam karier kamu? Saya nggak peduli, Bu. Apapun keputusan yang Ibu ambil untuk saya akan tetap menghormati Ibu. Tapi yang jelas selama ini saya sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk perusahaan ini. Permisi, Bu. Mbak, tinggalnya di mana sih? Jauh, Mas. Ya jauh kan juga ada nama tempatnya. Emang kenapa Mas masih tahu? Kali aja bisa pulang bareng. Nggak takut sama suami saya? Malah pengen kenal sama suaminya. Siapa namanya? Bambi. Bambi. Dari namanya aja nggak banget. Kayak nama tokoh kartun. Bambi nama seorang banci. Ada. Sakit, Mbak. Aduh. Pelan-pelan dong. Makanya kalau ngomong tuh jangan macem-macem. Galak banget sih. Normi, habis ini lo ya? Ya. Mas, habis ini saya pulang ya. Ya udah, nggak apa-apa. Udah selesai kok. Ya. Kuliah nggak ya? Bentar lagi mau ujian. Kalau aku bolos terus, nanti nggak bisa ngerjain ujian. Tapi kasihan Farel, dia kan udah keluar uang banyak untuk kuliah aku. Nadine gimana? Gak mungkin kan aku tinggalin Nadine sampai malam. Fitri, kamu harus kuliah sore ini. Iya, Rel. Tapi... Soal Nadine. Iya, Rel. Aku nggak mungkin ninggalin Nadine sampai malam. Biar aku yang jagain ya. Kamu serius? Makasih ya. Nanti pulang kuliah, biar aku beliin makanan buat Nadine. Ya. Ya. Aduh, gimana ya? Mau pulang, bingung pamitnya. Ya udahlah. Yang penting kan kerjaan aku udah beres. Lagian sekarang juga waktunya jam pulang kok. Bu, pekerjaannya udah selesai. Saya sudah bisa pulang.
Mai, salam ya buat keluargamu. Iya, Bu. Makasih ya. Permisi. Beli apaan nih buat Nadine? Fitri. Farel, Nadine. Kita makan di luar yuk. Ya, boleh. Nadine mau makan apa? Nadine nggak mau makan. Kok gitu sayang? Harus makan, ntar sakit lagi. Kamu mau makan apa? Om turutin ya. Nadine nggak mau. Nadine maunya ketemu Mama aja. Kapan Mama pulangnya? Nadine, Mama lagi berobat. Makanya kamu doain Mama supaya cepat sembuh ya. Biar bisa gabung sama kamu lagi ya. Main-main sama kamu lagi. Sayang ya? Aduh, lega deh, selesai juga. Betul? Apa? Basti kemana? Udah pulang, katanya ada urusan. Kok udah pulang sih? Terus ntar gue pulangnya gimana? Masa full makeup kayak gini? Ya nggak apa-apa lah. Habis mau diapain lagi? Nggak ada orang. Nggak ada orang. Lu apa? Setan? Lu kan juga orang. Normi, gue nggak bisa. Kalau pas kayak gituan kan susah. Pembersih muka juga nggak ada. Gimana ya? Gue pulang kayak gini aja dah. Lo nggak ganti baju dulu? Udah lebih gila lagi. Masa gue pakaian laki dan dandan perempuan? Ah, brengsek ah. Dasar banci kaleng. Wih, cewek. Mantep nih. Aduh, malam-malam kayak gini susah ojek nih. Gatel lagi. Banyak nyamuk. Mana ya ojek ya? Cantik. Ikut yuk. Waduh, gue udah perempuan lagi nih. Cuekin aja. Berapa sih per malam? Aduh om, saya bukan perek. Om salah alamat, cari yang lain aja. Oh, pakai jual mahal lagi, bikin om gemes nih. Aduh, gemes nih. Mata gue dipegang, kurang ajar. Ayo sini lo, ayo lawan gue, ayo buruan, hah? Jangan kurang ajar lo, pegang-pegang pantat gue. Yang ada juga gue pegang pantat orang, hah? Ayo, lu pikir gue apa, hah? Lu pikir gue apa? Lu tau nggak kalau gue banci? Gue laki, sini, belum lo kurang ajar, gue yang udah kurang ajar. Tolong. Waduh, udah dikunci lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Siapa kamu? Masa papa nggak kenalin anak sendiri sih? Tapi kok dada kamu pengkaman? Palsu nih. Oh. Siapa kamu? Itu Norman, Norman. Mas, kalau habis selesai syuting, bersihin dulu make upnya mas. Malah pakai baju perempuan kayak begini. Serem tau gak sih mas? Kalau bukan karena Yuga, aku juga ogah kayak gini. Mau asem. Tan, bagus nggak? Keren banget. Tapi emang semuanya kalau nempel di badan kamu pasti keren kok, Mos. Kalau aku mau coba lagi boleh? Ya ampun, Mos, ya boleh lah.
Kau mau coba seluruh isi toko ini? Nggak apa-apa, aku tungguin. Makasih banyak ya, Tan. Kamu kok sabar banget sih mau nemenin cewek belanja selama ini. Ya, apa salah sih sekali-sekali nyenengin pacar, ya kan? Bentar ya. Oke. Nih, teman main kamu selama Tante Fitri kerja. Suka kan? Kenapa Nadine? Barbie kan cantik. Kata mama nggak boleh. Emangnya kenapa? Takut kecentilan. Barbie kan kayak orang dewasa. Ya udah, sekarang kamu pilih mainan yang kamu suka. Aku nggak mau dibeliin apa-apa, Om. Anak ini komunikasinya agak kurang ya. Rel, kita mesti sabar ya. Gini deh, Nadine, kamu suka gambar kan? Gimana kalau sekarang Tante beliin buku gambar sama krayon? Mau kan? Fit, Rel, Wah, kalian udah pantas berkeluarga. Udah kayak keluarga bahagia gini. Halo Nadine. Nadine sekarang ikut kamu lagi ya, Fit. Maaf ya kalian jadi repot. Mami juga sih nggak mau dititipin Nadine. Padahal mamanya sudah bujukin loh, tapi nggak mempan. Gak apa-apa kok Mbak. Aku sama Farel udah ikhlas buat ngerawat Nadine. Kamu tuh dari dulu sampai sekarang nggak berubah ya, Fit ya. Selalu tulus sama orang. Sekarang kamu mau kemana lagi? aku sih udah. Maaf ya, kamu jadi nunggu selama ini nemenin aku belanja. Nyantai aja lagi, Mos. Aku juga seneng kok. Kalau gitu, sekarang giliran aku yang nemenin kamu. Kamu mau aku temenin kemana? Gimana kalau kita ke toko buku aja? Boleh. Mau cari buku apa? Marketing ya? Enggak kok, mau cari komik. Aduh, masa komik sih? Udah berapa sih umurnya? Hei, kenapa? Jangan nganggap aku anak kecil ya, cuma gara-gara aku beli komik. Orang dewasa juga banyak kok yang suka komik. Siapa yang nganggap kamu anak kecil? Terus tadi kenapa? Kaget banget. Enggak kok. Cuma... Pasti cowok kamu yang dulu hobinya baca yang serius-serius ya, yang tebelnya segini. Kenapa mesti bahas itu sih? Males ah. Ya udah nggak usah marah dong. Bukan cuma bercanda. Ya udah yuk. Mam, apa nggak sebaiknya kalau Nadine kita ambil aja ya? Kasian loh Fitri sama Farel, Mam. Si Farel tuh malah berencana nitipin Nadine ke daycare segala. Kan bagus kalau ke daycare. Beres kan persoalan? Udahlah, biar papi yang mikir soal itu. Kenapa, Pi? Papi mau ngambil Nadine lagi. Papi tuh apa-apaan sih? Kan cuma buat sementara. Nanti kalau Miska datang kan juga kembali kok sama ibunya. Kok Mami jadi panik begitu? Kayaknya darah tinggi Mami makin naik. Mi, kalau ada Nadine kan si Alif jadi ada temennya. Temen? Yang ada, Alif itu nangis melulu karena Nadine. Itu kamu bilang temen? Masih untung ya Mas ya, ada orang seperti Fitri. Atas nama cinta.
Maaf, saya terlambat. Farel mana? Kok nggak sama-sama kamu? Enggak, Pak. Farel ketemu klien, ada janji jam 8. Terus kamu kenapa terlambat? Saya ngurusin Nadine dulu, Pak. Nah kalau kamu ke kantor begini, dia sama siapa di rumah? Di tempat kos? Sendirian? Kamu nggak takut kalau ada apa-apa? Dia saya titipin ke ibu kos, Pak. Keamanan dan makanannya pasti terjamin. Setiap sore saya jemput. Kamu masih kuliah? Masih, Pak. Kamu nggak capek? Seharian di kantor, ngurus Nadine di rumah, terus malamnya kuliah. Enggak kok, Pak. Saya senang dan ikhlas melakukan semua ini. Ya sudah, nggak apa-apa. Permisi, Pak. Fitri. Iya, Pak. Kamu jaga kesehatan kamu, ya. Energi kamu tuh banyak terkuras melakukan semua ini. Tumben. Fitri itu memang punya kemampuan yang baik dan mau belajar. Sama seperti Farel. Dan ujianku untuk dia rasanya sudah cukup. Dan dia memang ternyata punya kapasitas untuk kerja di perusahaan ini. Iya, masuk. Pagi, Pi. Do. Pi, ini proposal yang kemarin sudah saya rapikan. Makasih ya, Do. Oke, bagus. Makasih, Do. Sama-sama, Pi. Aldo, tunggu. Kamu tahu banyak tentang Fitri? Memangnya ada apa, Pi? Enggak. Tapi cuma mau tanya-tanya sama kamu aja. Ya ampun, segitu seriusnya. Aku datang sampai dicuekin. Maaf, Rel. Aku nggak ngeliat. Nggak kelihatan. Segede ini nggak kelihatan. Apaan ini, Rel? Oleh-oleh buat kamu. Dimakan ya. Aku sama klien udah makan barusan. Makasih ya, Rel. Kamu tahu aja aku nggak sempat makan di luar. Emangnya kamu siang ini mau kemana? Aku mau ngerjain tugas kuliah. Loh, kok nggak dikerjain semalam? Nggak sempet, Rel. Soalnya semalam Nadine nggak bisa tidur. Jadi aku mesti bacain dongeng yang banyak banget sampai dia tertidur. Ya ampun, Fit. Kamu sampai rela berkorban sebesar ini ya? Kamu juga udah banyak berkorban buat aku. Berkorban apa, Fit? Waktu berduaan kita kan makin sempit. Gak apa-apa, Fit. Kan kita bisa pacaran di kantor. Rel, kantor itu buat kerja, bukan buat pacaran. Ya, Bi. Ya, mereka udah datang kok, Bi. Ya, pada dasarnya sih mereka udah setuju, Bi. Oke. Aku ke situ ya, Bi. Fit. Kamu makan ya, jangan sampai sakit. Aku ke ruangan papiku dulu, mau bicarain prospek yang barusan. Kok tumben-tumbennya sih papinya Farel nanya segitu detailnya tentang Fitri? Mudah-mudahan ini pertanda baik. Kalian lagi pada baca apaan? Komik, Al.
baru dibeliin kemarin sama Tristan. Lucu banget deh. Wah, Mos. Selera kamu sekarang udah banyak berubah ya? Semua orang tuh bisa berubah, Al. Tergantung sama siapa dia pacaran. Iya kan, Mos? Tapi kenapa Kayla dulu nggak bisa kebawa pengaruh jadi dewasa ya? Ayo Ral, buruan. Buru-buru sih, Fit. Aku mau nemenin Nadine. Fit. Ya, sekali-sekali kan aku pingin berduaan aja, Fit. Lagian Nadine kan aman di tempat ibu kos. Gak apa-apa ya, malam ini kita berduaan aja. Ya kasihan Nadine dong. Kamu gak kasihan sama aku? Kamu tuh egois sih. Fit, nanti kalau kita punya anak, ya sekali-sekali kan kita harus punya waktu untuk berduaan aja. Emang kamu gak mau? Emangnya kita mau kemana sih? Mau makan sate di tempat biasa. Sekali nostalgia. Yuk. Jadi bos kamu itu sekarang sudah mulai melunak, Mai. Iya mas, aku sampai kaget ngelihatnya. Aku tuh nggak nyangka loh dia bisa berubah kayak gitu. Sekarang itu ya, dia tuh baik banget sama aku mas. Ternyata keberanian aku ada hasilnya juga ya. Ya itulah, Mai. Kalau kita berani ngadepin, ternyata kondisinya nggak seseram yang kita bayangkan. Kenapa nggak dari dulu aja ya aku ngelawan dia mas? Ya mungkin waktu yang tepat itu sekarang kali, Mai. Ya udah, kita makan yuk. Lapar aku. Ini makanan buat Nadine sama buat ibu kos. Ini ya, Fit, rasanya punya anak. Walaupun kita senang-senang, tetap aja kepikiran terus. Ternyata kamu sosok bapak yang baik ya. Calon suami yang baik juga kan? Udah yuk. Kenapa tuh orang, Fit? Tahu, panik gitu. Gimana? Ternyata polisi. Tenang aja, Fit. Surat-surat lengkap kok. Tapi perasaan aku nggak enak, Rel. Kenapa? Kamu nggak ada KTP ya? Takut dipulangin kampung ya? Selamat malam, Pak. Malam. Maaf, kami mengganggu sebentar. Ada pemeriksaan. Silakan, Pak. Pak, silakan keluar. Tapi saya salah apa, Pak? Pak, Bu, silakan keluar sebentar. Barang siapa ini? Saya nggak tahu, Pak. Sumpah ini bukan milik saya. Itu barang apa, Pak? Itu bungkusan saya, Pak. Saudari kami tahan.